salam hangat dari kami HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita beristirahat, sejenak kita mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, di saat kami sudah lelah letih karena bekerja sepanjang hari ini dan akan istirahat malam sebentar lagi, kami mau mendengar firman-Mu ya Bapa. Berfirmanlah, karena kami anak-anak-Mu mendengar-Mu, dan biarlah kuasa Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami. Di dalam Kristus Yesus anak-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan bacaan malam ini sesuai dengan Almanak HKBP tertulis dalam Injil Yohanes pasal 5 ayat 17 sampai 23. Dan yang menjadi pembimbing renungan kita adalah dari ayat 17 dan 19. Demikian firman Tuhan. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Maka Yesus menjawab mereka katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Aku pun bekerja juga. Amat menarik apa yang diberitakan dalam perikop ini, di mana Tuhan Yesus tidak undur bekerja sesuai dengan kehendak Bapa. Walaupun orang Yahudi menghalangi, berusaha menganiaya, dan menyebar isu provokatif agar orang banyak membencinya dengan mengatakan ia menyamakan diri dengan Allah. Namun Tuhan Yesus mengatakan tekad kuat sesuai dengan misi yang diembannya dari Tuhan yang adalah Bapanya. Dia tidak mau berhenti karena Bapanya tidak berhenti bekerja. Kita banyak belajar dari apa yang Tuhan Yesus katakan. Bukan hanya soal kesungguhannya mengerjakan penyembuhan orang sakit dan keselamatan manusia dari dosa, melainkan juga teladan bagi pendidikan informal dari orang tua kepada anaknya. Karena Bapak bekerja, aku pun bekerja, katanya. Anak tidak dapat mengerjakan sesuatu jikalau tidak ia melihat bapaknya mengerjakannya. Seorang anak tidak menjadi bangga kalau segala sesuatu beres tanpa dia bekerja, termasuk untuk kebutuhan sehari-harinya. Dia harus giat bekerja supaya dia benar-benar bertumbuh dan berkembang sebagai manusia yang normal. Seorang anak, atau katakanlah lebih luas, semua orang sehat adalah kurang normal jika hanya menikmati dan mengharap pemberian atau warisan peninggalan orang tua saja. Firman Tuhan melalui surat Paulus berkata, sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Ini bisa kita baca dalam
2 Tesalonika pasal 3 ayat 10, Bapak Ibu Saudara. Itulah pentingnya bekerja bagi seorang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan seperti itulah orang yang disenangi oleh Tuhan kita. Sebaliknya, ia sangat benci kepada pemalas yang tidak mau bekerja. Dan berikutnya yang sangat perlu, bahwa semangat kerja anak tidak terlepas dari semangat bapaknya. Itu yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus. Bapakku bekerja sampai sekarang. Allah Bapa tetap bekerja walaupun anaknya telah diberi misi di tengah dunia. Allah Bapa tidak membiarkan hanya anaknya saja bekerja. Memang kita akan berkata bahwa manusia, ya kita ini semua maksudnya berbeda dengan Tuhan. Bukan sekadar berbeda, melainkan sangat berbeda dengan Allah. Ya, itu benar. Benar sekali Bapak Ibu Saudara. Akan tetapi karakter Tuhan yang telah dinyatakan, bahkan diperintahkan untuk kita ikuti, bukan tidak bisa kita kerjakan dengan baik. Justru itu sangat berguna untuk menjadi teladan bagi kita semua. Sebab dengan kesediaan kita melakukannya, berarti kita sangat dekat dengan Dia. Jikalau Allah Bapa bekerja dan memberi konsistensi semangat kerja juga kepada anaknya, tentu hal itu perlu kita teladani Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu, setiap suami bagi istrinya, setiap ayah bagi anaknya, setiap orang tua terhadap anak-anak mereka, setiap pimpinan bagi bawahan dan mitra kerjanya, bahkan setiap abang yang adalah tanda petik orang tua bagi adik-adiknya, harus tetap bekerja supaya istri, anak, mitra kerja, adik-adik pun giat bekerja. Orang tua yang baik akan melatih anaknya bekerja sedini mungkin. Orang tua yang baik tidak berusaha membiarkan anaknya di tempat yang jauh dari lepas dari pekerjaan. Ada ungkapan pedagogis, ungkapan pendidikan. Orang tua yang menjauhkan anak dari pekerjaan, berarti dia sedang mendidiknya menjadi pelaku kekerasan. Sebab dia akan bertumbuh menjadi penikmat saja tanpa kerja keras. Benar bahwa porsi kerja akan tetap diawasi oleh orang tua agar tidak terlalu banyak beban si anak. Orang tua harus setiap hari bisa memberi bantuan di saat anaknya butuh pertolongan dalam waktu atau dalam sesuatu pekerjaan. Ingat bagaimana Tuhan Yesus berdoa di saat beratnya tanda petik cawan, yaitu penderitaan yang akan dialaminya. Demikian harapan anak atas dampingan orang tua di saat dia mengalami pergumulan yang berat. Sobat renungan harian malam Shalom yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apakah semangat kerjamu tetap tinggi? Sebagai orang Kristen yang beriman kepada Kristus, yang tetap bekerja, kita pun harus tetap bekerja. Dan pekerjaan itu adalah pekerjaan yang menghidupkan, pekerjaan yang menyelamatkan, pekerjaan yang memberikan sukacita. Lihatlah para orang-orang beriman yang gigih bekerja seperti para rasul Kristus.
teladanilah semangat dan kinerja mereka. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa, Engkau mengingatkan kami supaya kami bekerja seperti Engkau bekerja, seperti anak-Mu Yesus bekerja, walaupun ada tantangan di tengah dunia. Dengan semangat Bapa kepada anak memberi teladan, kami juga hendaknya seperti itu di tengah kehidupan kami terhadap orang-orang dekat di sekitar kami. Terima kasih ya Bapa, berkatilah kami dalam istirahat malam kami. Engkau pelihara jagai kami ya Tuhan, dan esok pagi di saat kami bangun, kami segar kembali untuk melakukan tugas-tugas kami yang baru. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang dirawat di rumah sakit ataupun di rumah. Berkatilah mereka juga Tuhan, beri kelegaan dan kesembuhan. Di dalam Kristus Yesus anak-Mu kami berdoa dan bersyukur. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita malam ini sampai selama-lamanya. Amin.